Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ida Adayanti, SSI MSc APT, selaku pengampu mata kuliah Pharmacovigilance, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Nurul Aulia Syakira, perwakilan dari kelompok 24. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mengenai monitoring efek samping obat atau MESO dalam mata kuliah Pharmacovigilance. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang sebuah kasus efek samping obat yang dianalisis menggunakan algoritma Naranjo serta pelaporannya melalui form kuning EMESO. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ayung Maimuna, yang kedua Nurul Aulia Syakira, yaitu saya sendiri, dan yang ketiga ada Nurul Zakila Dwiana. Adapun kasus yang akan kami bahas yaitu seorang pasien Tuan AL, laki-laki berusia 18 tahun dengan berat badan 65 kilo dan berprofesi sebagai mahasiswa yang mengalami keluhan setelah mengalami terapi gastritis. Pasien mengkonsumsi ranitidin tablet secara oral untuk pengobatan gastritis. Setelah penggunaan obat dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 3 bulan, pasien mulai mengalami pembesaran payudara atau ginekomastia. Keluhan tersebut diduga merupakan efek samping obat atau ESO akibat penggunaan ranitidin. Dapat dilihat di sini, ini adalah form kuning EMESO. Di sini kita akan pengisian form kuning EMESO lengkap, yang dimana analisis kausalnya berdasarkan analisis menggunakan algoritma Naranjo diperoleh 4 skor yang termasuk dalam kategori possible atau kemungkinan terkait obat. Beberapa penilaian penting yang diperoleh yaitu: 1. Ada laporan efek samping serupa sebelumnya. Jawabannya iya, jadi skornya itu +1. Yang kedua, efek samping muncul setelah pemberian obat. Jawabannya iya, skornya 2. Yang ketiga, tidak ada penyebab lain yang menjelaskan efek samping. Jawabannya tidak, jadi skornya 0. Dan yang terakhir, efek samping dapat dikonfirmasi secara objektif. Dan jawabannya iya, skornya 1. Nah, total skor yang diperoleh adalah 4, sehingga dikategorikan sebagai possible adverse drug reaction. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis klinis. Pertanyaan yang pertama, ADR atau medication error. Jawabannya adalah ADR atau adverse drug reaction karena ginekomastia muncul setelah penggunaan ranitidin pada dosis terapi normal dan sesuai dengan indikasi pengobatan gastritis. Tidak ditemukan adanya kesalahan dalam pemberian obat seperti kesalahan dosis, cara penggunaan, maupun pemilihan obat. Oleh karena itu, kejadian ini dikategorikan sebagai reaksi obat yang tidak diinginkan yang terjadi pada penggunaan obat secara normal. Yang kedua, apakah termasuk SAE? Nah, jawabannya, kejadian ini tidak termasuk Serious Adverse Event atau SAE. SAE biasanya ditandai dengan kondisi yang serius seperti penyebab kematian, mengancam jiwa, memerlukan rawat inap, memperpanjang masa rawat inap, atau menyebabkan kecacatan permanen. Pada kasus ini, pasien hanya mengalami ginekomastia atau pembesaran payudara tanpa adanya kondisi yang mengancam jiwa maupun membutuhkan perawatan di rumah sakit, sehingga tidak termasuk SAE meskipun tetap perlu diperhatikan. Selanjutnya kita masuk ke analisis klinis, yang dimana mekanisme dan resikonya. Pertanyaan ketiga, ada mekanisme patofisiologi yang mungkin. Ranitidin merupakan obat golongan antagonis reseptor H2 yang bekerja dengan menurunkan produksi asam lambung. Namun pada penggunaan jangka panjang, obat ini dapat memengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh, khususnya hormon androgen dan estrogen. Ketidakseimbangan hormon tersebut dapat menyebabkan peningkatan efek estrogen relatif terhadap androgen, sehingga merangsang pertumbuhan jaringan payudara pada laki-laki yang kemudian menimbulkan kondisi ginekomastia. Selanjutnya yang keempat, ada faktor resiko pasien, yang dimana beberapa faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya efek samping ini antara lain, yang pertama, penggunaan obat dalam jangka panjang, karena semakin lama obat digunakan maka resiko efek samping dapat meningkat. Yang kedua, usia remaja atau dewasa muda, karena pada usia tersebut sistem hormonal masih aktif sehingga lebih sensitif terhadap perubahan hormon. Yang terakhir, ada sensitivitas individu terhadap obat, karena setiap individu dapat memberikan respon yang berbeda terhadap penggunaan obat tertentu. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, apakah kejadian ini dapat dicegah? Nah, jawabannya itu kejadian ini sebagian dapat dicegah dengan melakukan pemantauan penggunaan obat secara berkala, terutama pada terapi jangka panjang. Selain itu, evaluasi terapi juga perlu dilakukan untuk memastikan obat yang digunakan tetap aman dan efektif.
Dengan adanya monitoring yang baik, efek samping dapat dideteksi lebih awal sehingga dapat segera dilakukan penanganan atau penggantian terapi. Selanjutnya kita akan masuk ke rekomendasi tindak lanjut. Pertanyaan pertama, apakah obat dihentikan atau diganti? Nah, jawabannya itu disarankan untuk menghentikan penggunaan ranitidin dan mengganti dengan obat lain, misalnya golongan protoporm inhibitor seperti omeprazol yang juga digunakan dalam terapi gastritis. Yang kedua, apakah perlu monitoring khusus? Ya, perlu dilakukan monitoring khusus untuk melihat apakah ginekomastia berkurang setelah obat dihentikan atau diganti. Jika kondisi tersebut tidak membaik, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang ketiga, apakah perlu edukasi pasien? Ya, perlu. Pasien perlu diberikan edukasi mengenai kemungkinan efek samping obat serta pentingnya pelaporan keluhan yang muncul selama terapi agar efek samping dapat ditangani lebih cepat. Yang terakhir, apakah perlu pelaporan ke BPOM? Ya, kejadian ini perlu dilaporkan melalui sistem EMESO ke BPOM karena merupakan dugaan efek samping obat atau adverse drug reaction. Pelaporan ini penting sebagai bagian dari kegiatan pharmacovigilance, yaitu pemantauan keamanan obat setelah digunakan di masyarakat. Nah, kesimpulan dari presentasi ini, berdasarkan kasus yang telah dianalisis, penggunaan ranitidin dalam jangka panjang pada pasien diduga menyebabkan efek samping berupa ginekomastia. Berdasarkan analisis menggunakan algoritma Naranjo, kejadian ini termasuk dalam kategori possible adverse drug reaction, sehingga diperlukan pemantauan lebih lanjut serta pelaporan melalui sistem EMESO sebagai bagian dari kegiatan pharmacovigilance. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyampaian ini, sehingga kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.